Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya kita lanjutkan dengan update dari mekanisme persalinan preterm. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kejadian persalinan preterm ini menjadi masalah termasuk di Indonesia. Dan kalau kita lihat datanya di dunia, ini yang kita ambil adalah data di Amerika Serikat. Kejadian persalinan preterm itu kurang lebih 10%. Dan kalau kita lihat bagaimana dengan kejadian di Indonesia. Di Indonesia kejadiannya persalinan preterm yang terjadi kurang dari 37 minggu itu 10,4%. Dan ini tampaknya juga sangat berpengaruh di provinsi kita sendiri, karena dari data yang kita ambil dari MPRI, ya, jadi dari maternal perinatal registrasi untuk Indonesia, persalinan preterm itu kejadiannya kurang lebih 15,82%. Jadi ini mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kejadian di negeri kita, di Indonesia maupun di Amerika. Dan kalau kita lihat beberapa faktor risiko yang berpengaruh, jadi ada beberapa faktor risiko, ya, atau karakteristik yang berpengaruh, diantaranya adalah ras, ya, kemudian interval kehamilan, ya, yang lebih dekat, ya, kurang dari 6 bulan, kemudian juga dipengaruhi oleh physical dan mental stress, ya, kemudian juga dipengaruhi oleh BMI yang kurang dari 19, kemudian delay dari first pregnancy, ya, ini juga akan mempengaruhi, kemudian teknologi dari bayi tabung, ya, kemudian juga kejadian atau pernah mengalami persalinan preterm sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa karakteristik dari kehamilan, ternyata BV, ya, bacterial vaginosis atau infeksi dari chlamydia, ini seringkali menyebabkan kejadian atau risiko yang meningkat pada kasus-kasus preterm. Kemudian beberapa kasus infeksi intrauterin yang lain, dan diantaranya adalah kalau kita lihat kemungkinan disebabkan juga oleh infeksi sistemik, di antara pilonefritis, appendicitis, dan lain sebagainya. Kemudian juga pengaruh dari beberapa obat-obatan, ya, jadi ada kokain, heroin, ya, tobacco, penggunaan yang lainnya, ya. Kemudian biopsi dari serviks, ya. Kemudian panjang serviks yang lebih pendek, ya, kurang dari 2,5, ini juga merupakan faktor risiko. Kemudian beberapa medical problems, ya, diantaranya diabetes mellitus, ya, penyakit tiroid, ya. Kemudian beberapa kasus dari kehamilan multiple, ya. Kemudian uterin anomali, ya, maupun kasus-kasus yang disebabkan karena abrusio placenta atau placenta previa. Dan kalau kita lihat secara umum, ya, persalinan preterm ini atau kita sebut dengan preterm parturition syndrome, ya, ini disebabkan yang paling besar, ya, penyebabnya adalah infeksi, ya, kalau kita lihat. Kemudian juga bisa disebabkan karena perdarahan, kemudian kita lihat disebabkan karena adanya overdistensi, ya, kemudian penyakit-penyakit pada serviks, ya, penyakit-penyakit autoimun, ya, yang ini bisa juga disebabkan karena allergic fenomen, ya, atau disebabkan karena penyakit endokrin. Kalau kita lihat dari pathway dari preterm birth sendiri, ya, penyebab dari infeksi itu kurang lebih 40%. Kemudian aktivasi dari HPA aksis ini, ya, yang disebabkan oleh stres terutama itu kurang lebih 30%, sedangkan yang disebabkan oleh decidual hemorrhage, ya, terutama abruptio ini kurang lebih 20%, dan uterine distension itu, ya, yang disebabkan karena stretching itu kurang lebih 10%. Jadi memang kalau kita lihat memang kejadian-kejadian yang karena infeksi ini adalah penyebab utama dari kasus-kasus dari preterm birth itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari pathway-nya, dari HPA aksis, ya, ini akan mempengaruhi terutama CRH, ya, pelepasan dari corticone releasing hormone, ya. Kemudian pada fetal sendiri akan meningkatkan pengeluaran dari estrogen, ya, yang ini akan mempengaruhi terutama pada chorion DC2. Begitu juga pada kasus-kasus yang disebabkan karena inflamasi, ya, atau karena infeksi,
Kemudian ini juga akan mempengaruhi chorion DC2 dan secara sistemik juga. Kemudian yang ketiga kalau kita lihat adalah pengaruh dari residual hemorrhage ya yang disebabkan karena abrupsio dan lain sebagainya. Ini akan mempengaruhi trombin dan beberapa faktor pembekuan darah yang lainnya. Kemudian juga pada patologi dari uterine distension ya terutama disebabkan karena adanya multifetal pregnancy, polyhydramnion atau uterine abnormality yang seluruhnya mempengaruhi mekanisme dari stretching dari uterus ya. Dan ini memang akan mempengaruhi semuanya pada chorion DC2. Dan kalau kita lihat bahwa ini juga akan berpengaruh terhadap dua hal. Yang pertama adalah menyebabkan pengeluaran dari urotonins dan protease. Dan kejadian ini tentunya akan mempengaruhi ya kemungkinan terjadinya PROM ya, atau pecah ketuban itu akan menjadi lebih awal sehingga menyebabkan terjadinya preterm delivery. Atau kejadian ini ya peningkatan uterotonins ini juga akan mempengaruhi perubahan pada serviks serta uterine contraction dan pada akhirnya kesemua ini menyebabkan terjadinya persalinan prematur kalau kita lihat seperti ini. Kemudian kalau kita lihat dari hubungan antara inflamasi, kemudian dari preterm birth dan neonatal outcome-nya sendiri, bahwa kejadian infeksi yang disebabkan karena adanya mekanisme atau fetal response maupun maternal response yang berasal dari pengaruh dari bakteri, kemudian pro-inflammatory maternal, ataupun pada anti-inflammatory maternal factors, ini akan berpengaruh seluruhnya pada maternal response, ya, sehingga menyebabkan outcome dari atau pada fetal response itu bisa normal, ya, atau meningkatkan kejadian mortality maupun morbidity pada neonatal. Dan kasus-kasus tertentu ini bisa menyebabkan long term morbidity, ya. Jadi ini sangat berpengaruh pada usia kehamilan. Jadi kejadian dari preterm delivery itu memang biasanya akan terjadi pada usia-usia kurang dari 37 minggu. Dan ini kalau kita lihat dari patogenesis dari bagaimana spontaneous preterm labor, karena biasanya terjadi akibat dari aktivasi dari membran, ya. Jadi ini menyebabkan terjadinya hubungannya dengan kontraksi uterus, kemudian dilatasi pada serviks. Dan kemungkinan ya kejadian ini juga akan menyebabkan terjadinya preterm PROM. Jadi di mana kejadian ketuban pecah dini atau lebih awal pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu itu mungkin bisa terjadi. Sehingga terjadilah preterm kontraksi, ya, kontraksi yang terjadi pada kasus-kasus prematur dan kemungkinan juga disebabkan karena cervical insufficiency kalau kita lihat. Dan bagaimana dengan pengaruhnya pada inflamasi? Kalau kita lihat pengaruh pada inflamasi terutama akan mempengaruhi amniochorionic decidual, ya, secara sistemik, ya, mengalami inflamasi sehingga mengaktifkan TNF alpha maupun interleukin 1, di mana dia akan mengaruhi peningkatan interleukin 6 dan CRH, sehingga pengeluaran uterotonins terutama prostaglandin, endothelin ini akan semakin meningkat. Begitu pula dengan fast ligands, ya, yang ini tadi mempengaruhi protease maupun terjadinya apoptosis, sehingga kejadian inflamasi ini akan mempengaruhi kontraksi, ya, cervical change dan rupture of the membranes. Nah, inilah mekanisme inilah yang menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Dan kalau kita lihat dari main cause dari preterm birth, ya, jadi kalau kita lihat mulai dari inflamasi, ya, tadi sangat berpengaruh sekali sehingga akan mempengaruhi terutama chorionic cells, ya. Kemudian ini kemungkinan terjadinya rupture of the membranes, ya. Kemudian terjadinya pengaruh peningkatan kontraksi dari myometrium sampai dengan terjadinya cervical maturation, ya. Jadi semua ini justru akan menyebabkan terlepasnya protein dan sebenarnya ini bisa kita deteksi lebih awal, yaitu dengan menggunakan beberapa marker, ya, sehingga kita bisa menggunakan beberapa marker yang kita gunakan untuk memprediksi terjadinya persalinan preterm. Dan kalau kita lihat dari infeksi sendiri bahwa infeksi itu bisa terjadi baik itu infeksi yang terjadi intrauterin, ya, yang ini biasanya diproduksi oleh mikroba, ya, pada kehamilan, ataupun ekstrauterin, ya. Kalau ekstrauterin itu biasanya adalah infeksi maternal
Biasanya yang kita ketahui mungkin disebabkan karena adanya malaria atau pyelonefritis atau periodontal ya, disease, kemudian adanya pneumonia. Nah, ini yang biasanya pengaruh dari beberapa penyakit tersebut atau infeksi tersebut juga menyebabkan terjadinya preterm labor. Kemudian ada juga yang disebabkan karena subclinic intrauterine infection, kemudian intraamniotic infection, kemudian bagaimana dengan pemberian antibiotik yang kita gunakan untuk mencegah terjadinya preterm labor, dan ada juga kita yang menggunakan beberapa pengobatan atau treatment pada asimptomatik bakteria yang kita gunakan untuk mencegah terjadinya persalinan preterm. Kemudian mekanisme yang selanjutnya adalah decidual hemorrhage. Jadi kalau kita lihat pada decidual hemorrhage ini terutama disebabkan karena rilis ya dari decidual tissue factor. Nah, ini yang akan menginisiasi ya terjadinya coagulation cascade ya, kemudian pelepasan dari trombin, sehingga hal ini bisa menyebabkan terjadinya cervical ripening ya, jadi pembukaan pada cervix, kemudian fetal membrane damage. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya pecah ketuban ya, ataupun menyebabkan terjadinya kontraksi uterus. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mekanisme terjadinya preterm birth itu ya paling tidak sangat dipengaruhi oleh adanya kontraksi, kemudian adanya pembukaan serviks atau perubahan pada serviks, dan yang ketiga adalah bisa karena adanya kerusakan pada fetal membranes ya yang menyebabkan terjadinya ketuban pecah. Kemudian ada beberapa faktor yang berpengaruh terutama pada decidual hemorrhage, diantaranya adalah placental abrasion ya. Jadi ini bisa disebabkan karena mungkin ibu yang merokok atau ibu yang menggunakan kokain ya. Kemudian pada kasus-kasus chronic hypertension dengan superimpose preeclampsia, atau pada keadaan trauma maternal ya, pertumbuhan janin yang terhambat ya, atau memang penyebab-penyebab koagulopati ya yang herediter ya seperti itu. Nah, ini adalah menjelaskan ya bagaimana tadi pengaruh dari produk protrombin dan lain sebagainya ini akan mempengaruhi terjadinya kontraksi terutama pada myometrium maupun terjadinya perubahan pada DESI2 ya dengan keluarnya metaloprotein kinase atau dengan interleukin 8 yang menyebabkan terjadinya preterm birth ya seperti ini. Kemudian pada maternal dan fetal distress. Nah, ini adalah kasus-kasus yang mungkin bisa terjadi akibat dari maternal dan fetal distress. Biasanya maternal maupun fetal HPA axis activation ya, terutama ini akan sangat mempengaruhi corticotropin releasing hormone atau CRH, di mana dia bisa meningkatkan adanya maternal dan fetal adrenal cortisol ya, sehingga mengeluarkan prostaglandin ya, yang akan menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya kontraksi ya pada rahim ibu. Kemudian juga yang kedua adalah dengan meningkatnya fetal adrenal dehydroepidosterone ya sulfat atau DHES production yang akan mempengaruhi placental estrogen production terutama. Kemudian kalau kita lihat ini pengaruhnya, kalau kita lihat dari maternal dan fetal stress ini bisa berpengaruh baik itu pada janinnya ya maupun juga berpengaruh pada ibu ya. Jadi dengan peningkatan stres tadi ya berpengaruh dengan pada hipotalamus, terjadinya pengeluaran CRH ya, kemudian mempengaruhi pituitary dan pengeluaran ACTH, kemudian berpengaruh pada adrenal gland sehingga mengeluarkan kortisol. Dan ini merupakan menghasilkan feedback ya positif ya pada plasenta, DESI2 dan amniokorion, ini terutama pada janin. Kemudian pada ibu ya berpengaruh juga pengeluaran dari CRH ini juga secara langsung akan mempengaruhi prostaglandin ya sehingga terjadinya perubahan pada serviks, terjadinya pecah ketuban atau terjadinya kontraksi. Dan ini tentunya sangat berpengaruh ya. Dan ini akan sangat mempengaruhi ya pada ibu-ibu yang terjadi persalinan preterm. Kemudian pada penelitian kami ya, kami pernah melakukan penelitian pengaruh pemberian vitamin D terhadap ekspresi gen dari corticotropin releasing hormone ya CRH maupun pada corticotropin releasing hormone reseptor 1 CRH-R1 dan connexin 43 atau CON43 pada profil regulasi kontraktilitas sel lini PHM 141 yang mengalami stres oksidatif. Jadi kalau kita lihat memang pada beberapa kasus dengan kondisi kekurangan oksigen ya,
inilah yang menyebabkan terjadinya stres pada maternal. Ini akan mengaktifkan sumbu HPA tadi. Kemudian terjadinya peningkatan dari ekspresi CRH dan CRS1. Kemudian terjadinya stres oksidatif. Yang ditemukan adalah kadar ROS yang tinggi. Dan kita ketahui bahwa stres oksidatif atau kadar ROS yang tinggi ini bisa menyebabkan terjadinya aktivasi PKC pada miometrium, sehingga meningkatkan ekspresi faktor transkrip ya. Jadi faktor yang berkaitan dengan kontraksi ya, di mana terjadinya peningkatan dari ekspresi gen connection 43 sehingga terjadinya kontraksi sel miometrium dan terjadinya kelahiran kurang bulan. Nah, bagaimana dengan pengaruh vitamin D ya? Ternyata bahwa vitamin D di sini dapat menurunkan kadar ROS ya, stres oksidatif tadi, sehingga PKC sel miometrium ini menjadi non-aktif ya, sehingga tidak terjadi peningkatan dari gap junction-nya. C-Jun dan C-Fos dan connection 43 itu tidak terjadi, dan tidak terjadi kontraksi sel miometrium koordinasi sehingga bisa mencegah terjadinya persalinan kurang bulan. Dan kalau kita lihat memang dari penambahan vitamin D3 terhadap beberapa kadar ROS, ekspresi gen CRH, CRHR1 dan connection 43, ternyata ini memiliki nilai yang bermakna, di mana dengan penambahan vitamin D3 terhadap kadar ROS itu ya nilainya sangat bermakna, ekspresi gen CRH-nya juga ya, kemudian ekspresi gen CHR1 dan connection 43-nya juga sangat berpengaruh, sehingga dengan pemberian vitamin D3 ini bisa mencegah terjadinya persalinan kurang bulan. Kemudian kita juga pernah melakukan penelitian ya, bagaimana kita membandingkan kadar vitamin D3 ini pada persalinan kurang bulan dibandingkan dengan ibu-ibu yang bersalin cukup bulan. Ternyata memang bahwa didapatkan pada ibu-ibu yang bersalin kurang bulan didapatkan kadar vitamin D3 yang lebih rendah ya. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan terjadinya preterm labor memang lebih banyak pada ibu-ibu yang memiliki kadar vitamin D3 yang rendah. Dan kalau kita lihat dari abnormal uterine tension ya, mekanisme sudah mungkin pertama karena meningkatnya gap junction, kemudian yang kedua adalah aktivasi dari oksitosin reseptor atau karena pengaruh dari sintesis prostaglandin. Dan beberapa faktor risiko yang sangat berpengaruh diantaranya adalah karena multifetal pregnancy atau keadaan polyhydramnion ya, atau adanya anomali dari struktur uterus ya. Pada kasus-kasus overdistensi uterus, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ini menyebabkan terjadinya peningkatan secara cepat, terutama pada regangan miometrium yang mungkin disebabkan pertama oleh karena polyhydramnion, kemudian multifetal gestation, atau karena adanya abnormalitas dari anatomi dari uterus itu sendiri, di mana ini akan berpengaruh secara langsung terhadap miometrium sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi ya, sehingga menyebabkan terjadinya persalinan kurang bulan. Dan biasanya ya secara langsung juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada mitogen activated protein kinase yang kemudian juga akan mempengaruhi matriks metaloprotein kinase ya, prostaglandin, interleukin 8 sehingga akan mempengaruhi serviks sehingga menyebabkan persalinan kurang bulan. Dan pada akhirnya juga mempengaruhi aminochorion ya, menyebabkan pengaruh terhadap interleukin 8 dan prostaglandin yang mempengaruhi ekstraseluler matrik degradasi ya, yang menyebabkan terjadinya persalinan kurang bulan. Dan kalau kita lihat dari beberapa kasus ya, ternyata bahwa prostaglandin ini memainkan peranan yang sangat penting ya, sangat penting sekali, di mana terjadinya peningkatan dari estrogen maupun prostaglandin alpha maupun prostaglandin reseptor beta ya, kemudian juga akan berpengaruh pada estrogen reseptor alpha, dan ini semua juga menyebabkan terjadinya perubahan ya, terutama pada cervical cervix ya, kemudian juga menyebabkan perubahan atau kejadian pecah ketuban maupun menimbulkan terjadinya kontraksi. Dan kalau kita lihat bagaimana mekanisme seluler kontraksi dari otot halus, jadi ini kalau kita lihat ternyata pengaruhnya sangat besar dari kalsium ya. Jadi mana kalsium ini bersama-sama dengan kolmodilin ini akan mengaktifasi MLC kinase
di mana dia akan menyebabkan terjadinya kontraksi, ya. Tetapi kalau misalnya yang banyak adalah miosin fosfatase, maka dia akan justru terjadi relaksasi. Dan kalau kita lihat dari kejadian-kejadian relaksasi dari otot halus, ya, ternyata bahwa channel close, ya, di mana jumlah kalsium yang turun, ya, kemudian yang akan mengaktifkan MLC kinase aktif, ya, sehingga menyebabkan terjadinya relaksasi karena adanya fosfatase MLC yang aktif. Dan sebagai kesimpulan, yang pertama bahwa penyebab atau patofisiologi dari preterm birth itu bisa disebabkan karena inflamasi. Jadi yang berpengaruh di antaranya adalah interleukin 1, kemudian tumor necrosis factor. Kemudian yang kedua adalah disebabkan karena aktivasi dari maternal atau fetal hepatothalamic pituitary adrenal atau HPA axis. Biasanya sangat berpengaruh pada corticotropin releasing hormone, kemudian berpengaruh pada estradiol, kemudian tadi berpengaruh karena akibat kekurangan vitamin D. Atau yang ketiga adalah decidual hemorrhage, ya, karena aktivasi dari trombin. Dan yang keempat adalah karena uterine distension, ya, jadi pengaruh dari regangan pada uterus. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa kejadian preterm birth ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan uterotonins, ya, terutama adalah prostaglandin, endothelin, dan oksitosin. Dan beberapa peningkatan karena ekspresi dari protease, diantaranya adalah MMP1 dan MMP9, ya. Jadi matriks metaloproteinase ini sangat berpengaruh. Kemudian plasminogen activator, plasmin, dan elastase. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.